Tentu ini menjadikan orang bisa iri ya kepada sesamanya yang bekerja. Tapi tentu orang yang memberi itu punya hak, punya kewenangan. Kisah ataupun cerita sebenarnya dapat memberikan pendidikan bagi siapa saja yang mau mendengarkan tentang kisah itu. Ada banyak kisah yang sudah menjadi legenda, tapi banyak juga orang yang tidak tahu akan kisah atau cerita itu. Nah, saya akan bercerita tentang kisah seseorang yang kaya raya, yang punya ladang ataupun kebun yang sangat luas. Pada suatu hari, sang pengepun ini yang punya ladang luas mencari orang untuk bekerja di ladangnya. Tentu tidak mudah karena untuk mendapatkan orang yang mau bekerja di masa sekarang ini sangat sulit. Tapi ini cerita kisah masa lalu. Nah, terus ketika ketemu dengan seseorang untuk besok pagi bekerja, dia sudah sepakat setiap harinya dalam pekerjaan itu atau seharinya ia diberi uang atau upah sebesar 50.000. Yaitu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, karena sudah sepakat, maka di esok harinya seorang hamba, seorang pekerja datang ke tempat kebun orang yang kaya itu. Dia bekerja dari pagi sampai dengan sore hari dan diberi waktu istirahat hanya 1 jam, yaitu pukul 12 hingga pukul 1. Kayak orang ngantor aja ya, orang kerja di kebun itu ternyata. Memang benar, sama persis. Nah, si pemilik kebun ternyata merasa kurang kalau hanya 1 orang. Maka pada hari H itu dia masih mencari orang lagi yang mau bekerja. Tapi dia menemukan setelah jam 9, sudah siang. Dan orang yang ditemui itu ketika nganggur-nganggur, maukah Anda bekerja di kebun saya? Jawabnya, mau. Dan tidak terjadi dialog berapa upah yang harus dia terima. Nah, dalam pengerjaan itu diperhatikan juga ternyata masih juga kurang tenaga kerjanya. Dia siang itu berjalan-jalan lagi ke kampung, siapa tahu menemukan orang yang masih mau bekerja. Setelah jam 1 siang, dia menemukan orang yang sedang menganggur di depan rumahnya. Lalu terjadilah dialog, dia bertanya, maukah kamu bekerja di kebun saya untuk membantu menggarap kebun saya agar bersih ladangnya, tanamannya bisa terurus hari ini? Dia menyatakan sanggup. Nah, setelah 3 orang bekerja, pada sore hari jam 4, sang mandor diminta datang ke kebun untuk memanggil para pekerja 3 orang tadi. Orang yang terakhir datang, yaitu yang bekerja setelah jam 1 sampai jam 4, dia diberi uang 50.000 rupiah. Lalu orang yang menerima uang itu betapa mengucap syukurnya sampai uang yang ia terima 50.000 itu dicium-cium. Dan dia menjabat tangan dari sang pemilik kebun. Lain itu,
uangnya juga ditempel-tempelkan di jidatnya. Ia merasakan sangat luar biasa, sehingga ia bersyukur begitu besarnya. Lalu setelah selesai, orang yang bekerja terakhir tadi, orang yang kedua yang datang jam 9, dia juga diberi uang 50.000. Tetapi ia meninggalkan, begitu terima uang, begitu pergi peletas gitu saja, tanpa ada apa-apa, berpamit pun tidak. Nah, berikutnya orang yang bekerja sejak pagi pukul 7 hingga sore pukul 4 juga diberi uang 50.000. Tapi orang ini justru ngedumel, justru berkata yang tidak baik. Tuan ini tidak adil. Tuan ini memperlakukan saya dengan semena-mena. Dan dia juga tidak mengucap apa-apa, hanya protes dan gerutu sambil cemberut. Itu tentang penerimaan orang pertama. Dan dia katakan, si pemilik tanah tadi, loh kan kita sudah janji, sudah setuju kalau sehari diberi upah 50.000. Nah, begitulah cerita kisah tentang hamba-hamba yang bekerja kepada tuan pemilik tanah. Nah, sekarang adakah hikmat yang bisa kita peroleh dari 3 peristiwa hamba ini? Menurut Anda apa ya kira-kira? Orang yang pertama datang bekerja. Apakah Anda seperti itu kalau menerima uang dari pekerjaan? Kalau iya, berarti Anda luar biasa, susah untuk bersyukur, susah untuk dipercaya di dalam pekerjaan selanjutnya. Dan akibatnya susah juga untuk rezeki yang berkelimpahan. Nah, kalau orang yang kedua, Anda seperti itu, tentu juga sama. Tidak ada kemajuan di bidang keuangan. Tetapi orang yang tadi sampai mencium dan mensyukuri tentang uang yang ia terima, tentu ia akan mendapat peluang yang lebih besar untuk bekerja lagi. Nah, biasanya orang yang mau bersyukur dan kerjanya juga tekun akan dipanggil, akan dipakai untuk bekerja berikutnya, hari-hari berikutnya. Nah, itulah kisah kehidupan yang ada di dalam cerita yang sebenarnya sangat cocok untuk kehidupan kita dalam menikmati, dalam menerima kelimpahan, dan dalam menerima keberkahan. Bagaimana tidak hanya bekerja 1, 2, 3, 4 jam, dengan yang 2 lagi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 jam. Nah, lagi tentu ini menjadikan orang bisa iri ya kepada sesamanya yang bekerja. Tapi tentu orang yang memberi itu punya hak, punya kewenangan, dan ada kebebasan dalam memberi. Siapapun yang memberi tentu memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Siapapun yang memberi akan menerima sesuatu yang juga sangat menyenangkan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari kisah 3 orang hamba yang bekerja kepada tuannya.